Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan magfirah untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu firasat ataupun al-mutawassim. Jadi seorang mukmin yang jujur, baik jujur kepada dirinya sendiri ataupun jujur terhadap orang lain dan jujur kepada Allah, dirinya akan mendapatkan suatu keistimewaan yaitu khosois yang disebut ilmu firasat. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Husain, beliau berkata, saya pernah mendengar Muhammad bin Abdullah menceritakan tentang ucapan Syekh Al-Kanani tentang masalah firasat, yang mana para golongan arif billah banyak dari kalangan mereka berbicara tentang masalah firasat, dan bahkan banyak pula terjadi peristiwa yang ganjil yaitu sehubungan dengan firasat di kalangan mereka tersebut. Ada dalam suatu riwayat yaitu terdapat daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau menerima kedatangan Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Utsman berkata kepada Anas, "Ra'aitu athara zina fi ainaika." Saya melihat ada bekas zina di dua matamu hai Anas. Kemudian Sayyidina Anas radhiyallahu an agak terkejut mendengar ucapan beliau. Seraya Sayyidina Anas berkata, "Ya Amiral Mukminin, hal wahyun ba'dal wahyi? Adakah wahyu lagi setelah Al-Quran?" Sayyidina Utsman menjawab, "Tidak, yang ada hanyalah firasat." Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu firasatal mu'mini innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Yang mana dari Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah terhadap kemampuan firasatnya orang yang beriman, sebab sesungguhnya dia dapat melihat dengan nur Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat ke-75 menjelaskan, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam hal itu adalah tanda-tanda orang yang ahli firasat. Bahkan di kalangan para ulama kita, tentunya di Indonesia khususnya, yaitu para aulia Allah, banyak yang menguasai ilmu firasat. Yaitu diantaranya salah seorang guru yang bernama Haji Habran Al-Maghfurlah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk beliau. Yang mana beliau bercerita kepada seorang kiai tentang kemampuan dan keistimewaan, yaitu guru daripada almarhum Haji Habran, yaitu Syekh Al-Mukarram Haji Anang Zainal Ilmi rahmatullahi alaih. Yang mana diantaranya karomah beliau waktu masih hidup itu sudah masyhur diketahui oleh banyak orang, dan bahkan makam beliau selalu diziarahi. Yang mana ceritanya di pagi hari setelah selesai sholat subuh, Al-Mukarram berbicara santai kepada para santrinya. Beliau berkata kepada Haji Habran, yaitu sebagai santrinya, kata beliau, Habran, di pagi seperti ini saya maunya sarapan dengan kambing bakar, yang mana nasinya yang anget. Sambil beliau tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, terlintas dalam hati Haji Habran, yaitu seorang santri, apabila kebetulan dapat uang, kata Haji Habran, akan saya berikan kambing sesuai dengan keinginan Al-Mukarram, gurunya itu. Akan tetapi kemudian Al-Mukarram malah berkata, Habran, jangan membeli yang aku mau. Kalau ada yang kasih, mudah-mudahan ada aja yang kasih, ujar daripada guru daripada Haji Habran. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang seseorang langsung menghadap kepada Al-Mukarram seraya berkata, maaf Tuan Guru, itu panggilan untuk seorang kiai. Saya dititipi orang dari Banjarmasin, seekor kambing minta disampaikan kepada Tuan Guru. Berhubung kemarin saya datang kemalaman, baru pagi ini bisa saya sampaikan kambing itu pada Tuan Guru. Memang benar bahwa kambing itu sudah ada di halaman. Bahkan sekitar tahun 60 ataupun 80-an,
Masyarakat Jawa Timur cukup mengenal seorang yang diakui sebagai ahlu kasyaf, di antara lain yaitu Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dan teman-teman beliau seperti Kiai Haji Sarwani Bangil. Mereka semua adalah al-mutawassim dan ahlul kasyaf, atau bisa digolongkan robbaniyun. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran menyatakan, kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadarusun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu orang-orang Rabbani, ahlullah, dengan mengajarkan kitab dan dengan mempelajari kitab. Bahkan di antara daripada kalam Syekh Rosid Ridho memberikan suatu komentar tentang yang dimaksud Rabbani. Kata beliau menyatakan, ar-rabbaniyuna min bani Israil kal awliya il arifina indana. Orang-orang Rabbani di kalangan Bani Israel hampir sama dengan wali-wali golongan para arif billah di masa kita sekarang. Jadi jelasnya bahwa ilmu firasat adalah bagian daripada keistimewaan, yaitu khosois yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang mana ilmu firasat tidak bisa disamakan dengan telepati. Yang mana karena ilmu firasat adalah bagian daripada ilmu laduni, yaitu langsung dari sisi Allah tanpa diupaya. Lawan daripada ilmu laduni yaitu ilmu iktisabi, yaitu dengan ditempuh dengan susah payah belajar dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila fima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah diketahuinya, yaitu sebelum itu. Bahkan selain itu, ilmu firasat pun tidak pula bisa disamakan dengan praktek para dukun. Kalau bahasa sekarang yaitu paranormal, yang bisa menunjukkan firasat tanda-tanda celaka seseorang, misalnya dengan menyebutkan firasat mati berdarah, firasat diterkam binatang buas, firasat mati tenggelam di sungai dan lain sebagainya, yang mana semua itu sama sekali tidak termasuk dalam golongan ilmu firasat. Demikian pula orang yang mengetahui sesuatu yang gaib dengan melalui pemberitahuan jin atau makhluk gaib lainnya, tidak juga termasuk dalam kategori al-mutawassim seperti yang dimaksud surat Al-Hijr ayat 45. Jadi kesimpulannya, baik itu para dukun ataupun orang yang bisa mengetahui sesuatu yang gaib, itu tidak bisa dikategorikan al-mutawassim. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.